Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Upgrade. Film ini bercerita tentang seorang pria yang seluruh tubuhnya telah lumpuh akibat kecelakaan dan perampokan di waktu yang bersamaan. Setelah itu, temannya yang cukup baik menawarkan sebuah chip untuk ditanam dalam tubuh tersebut agar tubuh pria itu bisa kembali berfungsi normal. Lantas, bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan seorang pria yang terlihat sedang memperbaiki mobilnya. Pria tersebut bernama Gray. Setelah selesai memperbaiki, Gray lantas mengambil satu botol bir dan mengeluarkan mobilnya ke depan garasi. Lalu tak lama datanglah sang istri yang baru pulang dari kantor. Wanita itu bernama Asa. Terlihat keduanya sangat akrab dan mempunyai rumah tangga yang hangat. Lantas setelah dibawa masuk ke dalam rumah, terlihat rumah mewah mereka dilengkapi oleh AI alias robot. Berbeda dengan Gray yang tak suka dengan modernisasi alias teknologi. Asa sendiri bekerja di perusahaan teknologi ternama, sehingga Asa sangat mengutamakan kecanggihan daripada Gray. Setelah itu Gray pun mengajak Asa untuk ikut mengantarkan mobil yang dia perbaiki ke tempat temannya. Awalnya Asa tak mau, namun setelah diberitahu kalau teman Gray adalah orang yang sangat ahli di bidang teknologi, Asa pun jadi penasaran dan ikut menemani Gray. Di perjalanan, mobil Asa pun mengikuti mobil Gray, dan setelah sampai, Asa dibuat kaget karena tak ada rumah apapun yang dia lihat selain batu besar. Layaknya rumah Patrick di SpongeBob, Gray pun menunjukkan jika rumahnya terdapat di bawah batu tersebut. Dan ketika masuk ke dalam, Asa pun tercengang melihat isinya yang penuh dengan robot dan kecanggihan. Lantas mereka pun bertemu dengan sang pemilik rumah yang bernama Aaron. Tak hanya itu, ternyata Asa sudah tahu dengan Aaron. Aaron adalah salah satu orang yang Asa kagumi tentang kecerdasannya di bidang teknologi. Lalu Aaron pun selanjutnya memperlihatkan temuan barunya itu pada Asa dan Gray. Tentu saja Gray hanya terdiam dan malas untuk mendengarkan penjelasan Aaron. Namun Asa sendiri dibuat terpukau oleh penemuan Aaron yang dikatakan hanya sebuah chip kecil. Namun chip tersebut tentu bisa sangat membantu manusia, akan tetapi chip itu haruslah ditanamkan oleh Aaron ke dalam tubuh manusia. Setelah selesai dari rumah Aaron, keduanya pun pulang ke rumah menggunakan mobil Asa yang canggih. Namun ketika dalam perjalanan pulang, Gray dan Asa yang hendak melakukan adegan bercocok tanam dalam mobil itu tiba-tiba harus dibuat panik. Lantaran mobil canggih tersebut telah kehilangan kendalinya, bahkan berjalan semakin cepat. Asa pun lantas mencoba untuk menghentikan mobil tersebut. Namun sial, karena sudah kehilangan kendali, mobil pun akhirnya menabrak tiang dan terguling. Beruntung keduanya masih selamat dari kecelakaan. Namun tak lama kemudian datanglah beberapa pria yang menggunakan penutup wajah membawa Asa dan Gray keluar. Akan tetapi, bukan niat untuk menolong, justru Asa dan Gray hendak dibunuh oleh para pria tersebut. Aksi itu juga sudah direkam oleh drone polisi dari atas. Dan singkat cerita, Asa pun dibunuh di tempat tanpa banyak basa-basi. Sedangkan Gray yang melihat hal itu tentu mengamuk. Namun sial, Gray sendiri langsung dibuat pingsan oleh para penjahat tersebut. 3 bulan setelah kejadian, Gray terbangun dari rumah sakit dan melihat tubuhnya sudah dipenuhi alat-alat dokter. Ternyata dari kejadian tersebut Gray harus mengalami kelumpuhan total seluruh badannya, kecuali otak yang masih dapat berpikir. Lantas Gray pun kembali dibawa ke rumah. Kini dia tinggal bersama sang ibu. Lalu sang ibu juga memasang sebuah robot di rumahnya yang dapat bisa membantu memudahkan Gray ke depannya. Saat itu, keadaan Gray terlihat sangat tertekan dan kacau, seakan-akan dia telah kehilangan semuanya. Gray hanya bisa terdiam dan tertidur seharian di kasurnya. Gray juga diasuh oleh sang ibu, dari mulai memandikannya hingga mencukur jenggot yang kemudian pecahlah air mata Gray. Lanjut, Gray lantas diajak oleh sang ibu untuk menemui detektif Cortez.
Cortez-lah yang saat itu menangani kasus kematian istri Gray. Saat dibawa masuk ke dalam kantor, Gray pun terlihat sangat kesal karena Cortez belum juga bisa menemukan siapa para pelaku yang telah membunuh sang istri. Setelah itu Gray kembali ke rumah lalu menyuntikkan obat malamnya. Namun tidak sekali, dia menyuruh robot untuk menyuntikkan obat tersebut selama berkali-kali. Ternyata Gray sudah stres dan mencoba bunuh diri lewat obat itu. Alhasil dia pun overdosis dan dilarikan ke rumah sakit oleh ambulans yang ditelepon robot. Pada keesokan harinya ketika sedang terbaring di rumah sakit, tiba-tiba Aaron mendatangi Gray. Di situ Aaron bermaksud untuk menawari Gray untuk bisa kembali ke kehidupan normal. Dengan chip yang di awal film dia telah ciptakan, benda kecil itu bisa mengatur otot-otot Gray agar dapat berfungsi kembali. Pada awalnya tawaran Aaron dia tolak. Namun setelah beberapa saat Aaron hendak pergi, Gray berubah pikiran. Sontak saja Gray langsung dibawa ke rumah Aaron untuk melakukan operasi tersebut. Operasinya dijalankan secara rahasia dan tertutup, ucap Aaron, karena dia tidak ingin ada pihak pemerintah yang mengetahui hal tersebut. Bisa jadi kelak nanti pemerintah mengambil alih semuanya dan Aaron justru dibunuh karena hal tersebut. Setelah selesai operasi pemasangan chip di pundak Gray, tak lama Gray pun terbangun. Lantas tiba-tiba keajaiban benar-benar telah terjadi. Gray dapat menggerakkan tangan-tangannya, bahkan dia sudah bisa berjalan meskipun belum sempurna. Aaron kemudian mengingatkan kembali kalau Gray harus merahasiakan hal tersebut kepada semua orang. Tak boleh ada yang tahu, bahkan hingga Gray menandatangani sebuah surat. Setelah melaksanakan beberapa uji coba pada badan Gray, dia kini telah kembali ke rumahnya. Ketika pulang, dirinya langsung mendapatkan pemberitahuan dari robot rumah kalau detektif Cortez telah mengirimi beberapa data tentang kasus pembunuhan sang istri. Dan setelah dilihat dari data dan video pembunuhan yang diambil dari drone polisi, tiba-tiba Gray mendengar suara lelaki dari rumahnya. Namun setelah dicek, ternyata itu adalah suara dari chip yang ditanam di pundak Gray. Dia bernama Stem. Ternyata Stem bisa berbicara dengan Gray lewat getaran yang dikirim Stem ke gendang telinga Gray. Namun Stem tidak bisa membaca pikiran Gray. Dia hanya memperoleh perintah dari otak Gray. Tak selesai sampai di situ, Stem lantas langsung menunjukkan kehebatannya dalam menganalisis sesuatu. Stem memperlihatkan jika aksi pembunuhan yang ada di video bukan dari tembakan senjata, melainkan senjata yang ditanam dari tangan pria tersebut. Tak hanya itu, Stem juga memberitahu kalau di tangan pria itu ada sebuah tato yang memberikan informasi tentang nama, golongan darah, bahkan alamat lengkap tempat tinggal pria yang bernama Serk. Bahkan hebatnya, dengan bantuan Stem, Gray bisa menggambar lewat tangannya dengan cara seperti alat cetak alias printer. Mengetahui hal tersebut, Gray segera menghubungi detektif Cortez. Namun Stem langsung mengingatkan kalau Stem atau chip ini harus dirahasiakan. Sehingga Gray pun tak bisa berbuat banyak karena harus tetap menjaga kerahasiaan Stem. Lalu Stem pun menyarankan agar Gray sendiri yang datang ke rumah Serk untuk mencari tahu. Singkat cerita, Gray pun sampai di depan rumah Serk. Ketika Serk pergi, Gray mencoba masuk ke dalam rumah dan mendapati beberapa pesan dari meja yang diketahui itu dari atasannya yang disebut Old Bones. Serk juga diketahui adalah seorang mantan tentara khusus. Namun tak lama tiba-tiba Serk pulang ke rumah dan mendapati bayangan Gray di belakangnya. Sontak terjadilah aksi perkelahian antara mereka. Pada awalnya perkelahian itu dimenangkan oleh Serk karena dia mantan tentara khusus. Serk dibuat kewalahan oleh Stem. Namun terlihat cara Stem bertarung layaknya robot sangat kaku. Di situ tentu Gray kebingungan karena tak ingin membunuh pria malang tersebut. Namun sayang seribu sayang, Stem masih mengambil alih penuh tubuh Gray sehingga Serk pun harus mati dengan sadis. Stem lantas mengembalikan tubuh pada Gray dan menyarankan agar Gray membersihkan semua kerusakan itu. Lanjut, singkat cerita pembunuhan atas Serk itu telah diketahui oleh kepolisian. Lantas ketika diotopsi hasilnya cukup mencengangkan. Yakni dalam tangan Serk sudah dipersenjatai sebuah alat yang dapat membunuh manusia.
Kala itu detektif Cortez juga telah mengetahui kalau saat pembunuhan Serge, Grey ada di sekitar rumahnya. Sehingga detektif langsung mencari tahu siapa itu Serge dan Grey. Sementara Grey sendiri, dia kembali ke rumah Aaron untuk melakukan pemeriksaan di tahap percobaan ini. Namun tentu saja Aaron juga telah mengetahui kemana Grey pergi kemarin. Sehingga Aaron langsung memperingati Grey agar jangan melakukan sesuatu yang membahayakan keduanya. Grey di situ juga sempat memberitahu kalau Stem bisa berbicara. Sontak Aaron pun sedikit kaget. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Grey yang sedang berada di rumah tiba-tiba didatangi oleh Cortez. Tentu saja untuk mencari tahu alasan kenapa Grey saat pembunuhan ada di sekitar rumahnya Serge. Dengan bantuan Stem, beruntungnya Grey bisa melakukan siasat agar Cortez tak mendapatkan informasi apa-apa dan membuat Cortez percaya kalau itu hanyalah kebetulan. Selanjutnya, Stem juga memberitahu kalau target selanjutnya adalah Old Bones, yang sering berada di bar tempat di mana Grey dulu sering ke sana. Tentu dia juga harus melakukannya sendiri. Stem juga memperingatkan kalau Grey harus hati-hati karena jika Aaron tahu, mungkin dia akan menonaktifkan Stem dari jarak jauh. Sesampainya di bar yang penuh dengan preman itu, Grey lantas dengan pedenya mengumumkan pada seluruh pengunjung apakah ada yang mengenali Serge. Kemudian satu orang pun berdiri dan menghampiri Grey. Awalnya tak terjadi apa-apa, namun setelah Grey memberitahu jika Serge telah mati dibunuh oleh Grey, pria tersebut langsung membawa Grey ke dalam toilet. Di sisi lain, Aaron juga telah melacak keberadaan Grey, lantas dia pun akan mematikan sistem Stem dari jarak jauh. Sementara itu, Grey sendiri telah berada di toilet bar dan sudah dikepung oleh musuh. Tak butuh waktu lama, Stem kemudian dipersilahkan untuk mengambil alih tubuh Grey. Sontak terjadilah perkelahian antara mereka. Tentu saja, Grey berhasil memenangkan perkelahian tersebut, sehingga tersisalah seorang pria yang Grey incar. Dari situ, Grey mendapatkan informasi kalau bos di balik pembunuhan Asa adalah seorang pria bernama Fisk. Lalu, Stem tiba-tiba memberitahu kalau dalam waktu singkat, Aaron akan mematikan Stem. Sontak Grey pun panik. Stem juga memberitahu kalau ada seorang hacker yang bisa membuat Stem tetap hidup dalam tubuh Grey. Meskipun Aaron telah mematikan jaringan sistem Stem. Dia pun segera berlari keluar bar dan menuju tempat hacker tersebut yang tak jauh dari sana. Sesampainya di depan apartemen yang gelap, secara perlahan tubuh Grey mulai kehilangan fungsinya, sehingga Grey pun mulai lumpuh. Sejalan dengan itu, Grey telah menemukan apartemen hacker tersebut. Setelah diberikan uang, hacker tadi membawa Grey masuk ke dalam, lalu mencoba untuk menyambungkan ulang Grey dengan Stem. Selang beberapa saat, Grey melihat dari CCTV apartemen kalau Fisk dan satu anak buahnya telah memasuki apartemen. Setelah selesai mengaktifkan kembali Stem, hacker tersebut pun pergi karena tak ingin dapat masalah baru. Tak lama kemudian, anak buah dari Aaron juga sampai di sana. Disinilah ketegangan terjadi. Lantas, ketika Fisk telah sampai di depan Grey, beruntung Stem sudah hidup kembali. Sehingga Grey pun menyerang mereka dan langsung lari dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Grey dan Fisk. Fisk sendiri juga sempat membunuh 2 orang utusan Aaron. Lalu ketika Grey menemukan jalan buntu, Stem lantas mengambil alih tubuh Grey dan menghajar anak buah Fisk. Singkat cerita, Grey pun berhasil selamat pada malam tersebut. Sepulangnya Grey ke rumah, tiba-tiba sang ibu melihat jika Grey sudah tak lumpuh lagi. Sontak Grey pun memberitahu kalau dirinya sudah dioperasi. Namun tak banyak hal yang bisa Grey katakan karena Stem tetap harus dirahasiakan. Sementara di sisi lain, Aaron justru terlihat sedih karena Stem ciptaannya telah hilang dari radar Aaron. Lalu Grey sendiri tiba-tiba terbangun dan melihat wajah Asa di pinggirnya. Namun ternyata itu hanyalah bayangan Grey saja. Tak lama datanglah detektif Cortez yang kembali menuduh Grey karena pada saat pembunuhan beberapa orang di bar, kursi roda milik Grey juga ada di sana. Namun karena bantuan Stem, lagi-lagi Grey lolos dari pertanyaan-pertanyaan Cortez yang menjebak. Namun di tengah itu Cortez juga diam-diam memasukkan alat penyadap suara ke dalam jaket Grey.
Dan ketika Cortez telah keluar bersama sang ibu, Gray kembali berdiskusi dengan Stem. Tentu saja hal tersebut bisa diketahui oleh Cortez. Namun hanya suara Gray lah yang bisa Cortez dengar. Sehingga ini menjadi teka-teki tersendiri bagi Cortez. Sementara Gray setelah mencoba berdiskusi dengan Stem tentang langkah selanjutnya, Gray pun sepakat untuk pergi menuju raja terakhir agar Gray juga tak balik dibunuh oleh musuh. Akan tetapi tentu Cortez juga mengetahui kalau Gray akan pergi, sehingga dia mengikutinya dari jauh. Namun selang di perjalanan, Gray menemukan alat pelacak suara Cortez. Dari situ Gray pun sadar kalau Cortez pasti mengikutinya dari belakang. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran. Mobil keduanya diketahui bukanlah mobil digital yang menggunakan robot, sehingga Stem tak bisa banyak ikut campur. Namun tak lama mereka melihat ada mobil listrik. Stem pun langsung mendapatkan ide untuk menabrakkan mobil tersebut ke Cortez. Alhasil Gray pun berhasil kabur pada malam tersebut. Cortez lalu kembali ke rumah Gray namun hanya menemukan sang ibu yang sedang menangis dan tidak tahu apa-apa. Sementara Gray sendiri kini mendatangi kediaman Fish. Pada awalnya Gray mencari tahu kenapa Fish tega membunuh Asa alias sang istri. Namun ternyata Fish juga telah disuruh oleh orang lain untuk membunuh istrinya Gray. Bukan hanya itu, ternyata Fish juga adalah manusia yang hidupnya dibantu oleh chip seperti Stem. Mendengar semua omongan tadi, Gray langsung marah dan terjadilah aksi baku hantam antara mereka. Namun sial, ketika di awal perkelahian, Fish membuat Gray tak bisa berkutik dan tersudutkan. Lantas, ketika Fish hendak menghabisi nyawa Gray, tiba-tiba Gray mengeluarkan beberapa kalimat yang membuat emosi Fish melonjak. Sontak Gray pun dapat membalikan keadaan. Hingga akhirnya Fish pun berhasil dikalahkan oleh Gray. Tak lupa Gray sempat mengambil ponsel Fish dan betapa kagetnya Gray ketika mendengar suara Aaron yang memerintah agar Gray harus segera dihabisi. Sontak Gray pun jadi yakin kalau dalang dibalik pembunuhan istrinya adalah Aaron itu sendiri. Dengan segera Gray langsung mendatangi tempat kediaman Aaron. Lantas ketika sampai di sana, pertama-tama Gray menghabisi beberapa bodyguard Aaron, lalu mendatangi Aaron di meja favoritnya. Terlihat wajah Aaron sudah pasrah dan berserah. Namun di saat Gray menjelaskan apa yang telah dia ketahui, tiba-tiba detektif Cortez muncul dari belakang. Dengan segera, Cortez menyuruh agar Gray berlutut dan membuang senjatanya. Dan karena pada saat itu sedang dalam mode Stem, sehingga Gray meminta agar Stem mengikuti perintahnya Cortez. Akan tetapi, ketika Cortez hendak memborgolnya, Stem membangunkan tubuh Gray, sehingga Cortez terpental dan tak berdaya. Tentu saja, Stem yang sedang mengambil alih tubuh Gray langsung menghabisi Cortez. Di situ juga terjadi perkelahian antara Stem dan Gray. Pasalnya, Stem jadi berbuat seenaknya, sedangkan Gray tak ingin melakukan hal tersebut, apalagi menyerang Cortez, sehingga Gray menyuruh Cortez agar menggunakan setrupannya kepada tubuh Gray. Di situ, Aaron lantas menjelaskan yang sebenarnya. Gray ternyata bukanlah orang pertama yang mengetahui Stem, melainkan Aaron. Aaron juga mengatakan kalau dia sudah lama tak mengurusi perusahaannya karena Aaron kini telah diatur oleh Stem. Stem memiliki keinginan untuk berkembang dan menjajah umat manusia ke depannya. Tapi dia perlu punya inang yang kuat agar proses berkembangnya berjalan cepat. Saat itu, tubuh Gray tiba-tiba bergerak dengan cepat membunuh Aaron. Aaron yang tak sempat menghindar akhirnya bertemu dengan sang pencipta. Lalu Cortez pun menjadi sasaran selanjutnya. Di saat hendak menembak pistol, Gray pun berusaha untuk mencegahnya. Bahkan hingga dia rela membunuh dirinya sendiri. Namun Stem yang lebih pintar dari Gray langsung memanfaatkan hal tersebut untuk mengurung Gray terlelap di dalam pikirannya. Sehingga tiba-tiba Gray tersadar di ruangan rumah sakit dan melihat istrinya yaitu Asa masih hidup dan sehat walafiat. Sementara itu dalam realita asli, Stem kini telah berhasil sepenuhnya menguasai tubuh dari Gray. Dan film pun tamat.